Shalom saudara. Gimana kabarnya hari ini? Biasa ya. Baik, puji Tuhan. Pagi ini saudara, saya akan membawa kita kepada satu narasi di dalam kitab Kejadian pasal 4. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 8. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Ya. Mungkin salah satu anak muda boleh membacakan 8 ayat ini buat kita dengan suara yang keras. Silakan. Kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh dia. Ya, terima kasih Angel sudah membacakan buat kita. Nah, saudara-saudara, kisah tentang Kain dan Habel ini adalah kisah yang sangat melegenda. Kenapa? Ya karena ini adalah kisah di mana Alkitab mencatat peristiwa pembunuhan yang pertama di muka bumi ini. Ya. Dan jika kita mengikuti logika Alkitab, maka pada waktu itu Kain sudah membunuh 1/4 dari jumlah populasi penduduk bumi. Betul? Karena penduduknya masih 4 orang. Dibunuh 1 orang, berarti 1/4 terbunuh. Kalau kita mengikuti logika sederhana dari Alkitab. Nah, kita akan coba belajar dari narasi ini dan apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Kain dan Habel ini, saudara. Nah, tujuan dari korban ini adalah sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang percaya yang terus-menerus mengasah kepekaan kita, ya, terus-menerus menempatkan diri kita pada kesadaran betapa perlunya sebuah keputusan diambil dengan cara yang tepat. Ya, itu sasaran yang mau kita capai pagi ini. Sekali lagi, narasi atau peristiwa tentang Kain dan Habel itu nanti akan membawa kita kepada hal supaya kita sebagai orang percaya tetap peka, tetap mengasah hidup kita dengan baik,
Dan ketika kita membuat keputusan dalam hidup kita, maka pastikan bahwa keputusan itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Amin, saudara. Karena sesungguhnya nanti kita akan lihat bahwa kehidupan kita itu adalah pilihan yang kita buat. Saudara-saudara, ini penting. Kehidupan saya adalah pilihan yang saya buat. Kehidupan saudara adalah pilihan yang saudara buat. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada orang lain yang patut disalahkan atas apa yang kita alami. Sepakat, saudara? Nah, ini poinnya. Oke, menuju ke sana kita akan lihat satu demi satu, ya. Mungkin bisa dibantu aja nih di apa? Oke. Next step by sini ya. Baik. Kain dan Habel adalah manusia generasi kedua. Kenapa generasi kedua? Karena setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah juga menciptakan Hawa. Sekali lagi, kalau kita mengikuti logika sederhana Alkitab, maka manusia di bumi yang diciptakan tiba-tiba dewasa itu hanya Adam dan Hawa, saudara. Lalu setelah itu firman Allah berkata, Adam dan Hawa akhirnya memiliki anak laki-laki dan diberi nama Kain. Lalu setelah Kain lahir, Adam dan Hawa selanjutnya memiliki anak laki-laki dan diberi nama Habel. Setelah dewasa, saudara, Kain menjadi seorang petani dan perhatikan ini penting. Kain berhasil dalam pekerjaannya. Artinya sebagai seorang petani, dia berhasil. Dan Habel menjadi seorang peternak. Dan sama, Habel juga berhasil, sukses menjadi seorang peternak. Ya. Mereka berdua kakak adik yang sukses dalam pekerjaan mereka. Sukses dalam pertanian, sukses dalam peternakan. Nah, mereka menjadi berbeda menurut catatan Alkitab ketika mereka memberi kepada Tuhan. Ya. Dikatakan saudara, ya, di ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Kain bertani, sukses pertaniannya, dia mempersembahkan sebagian dari hasilnya kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Lalu ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Sama, Habel juga sukses dalam peternakannya, dan dia juga mempersembahkan sebagian dari apa yang dia dapatkan sebagai korban persembahan. Tetapi ketika mereka mempersembahkan masing-masing korban, ada yang berbeda dari respons Tuhan kepada Kain dan kepada Habel, saudara. Dikatakan saudara-saudara masih di ayat 4, maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Nah, di sini letak perbedaannya. Tentu saja sekali lagi Alkitab tidak mencatat segala sesuatu, ya.
dan kita perlu sedikit lebih dalam merenungkan teks ini supaya kita bisa menangkap apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Nah, pertanyaannya next, ya. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menerima persembahan Habil? Sebaliknya tidak menerima persembahan Kain. Ini titik awalnya. Dan dari titik awal ini nanti saya harapkan kita bisa menelisik hidup kita. Kita dapat mengevaluasi diri kita masing-masing. Ya. Bagaimana Tuhan sangat mementingkan kepribadian orang percaya itu, saudara. Yang saya maksud adalah bahwa Tuhan sangat peduli terhadap sikap hati. Tuhan sangat peduli kepada motivasi. Tuhan sangat peduli kepada segala hal yang ada di dalam diri kita. Ya. Makanya suatu kali pada waktu Samuel harus mengganti Saul sebagai raja karena Saul gagal. Lalu Samuel disuruh oleh Tuhan pergi ke rumah Isai, orang Bethlehem itu. Lalu dikumpulkan anak-anak Isai, ya, yang setengah dari anak Isai itu adalah tentara yang terlatih, tentara yang luar biasa. Pada waktu dikumpulkan, tidak satupun dari mereka dipilih oleh Tuhan. Padahal mereka adalah tentara terlatih. Begitu Samuel bertanya, apakah anakmu cuma ini? Isai bilang apa? Aduh, ada satu lagi namanya Daud, masih kecil, masih merah. Dia main-main sama kambing 3 ekor. Oh, panggil. Begitu Daud datang, saudara, dan Samuel melihat Daud, Tuhan langsung bicara sama Samuel, urangi anak ini menjadi raja bagi Israel. Dan dalam konteks itu firman Tuhan datang, sebab Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Ini penting, saudara, karena kadang-kadang manusia itu sangat terpesona dengan apa yang kelihatan, betul? Sangat impresif, terkesan dengan apa yang kelihatan. Makanya nggak salah kalau iklan parfum Axe bilang gini, kesan pertama begitu menggoda, ya kan? Manusia cenderung mengelabui sesamanya dengan penampilan, tetapi Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Nah, ini titik awal. Ya, titik awal. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habil, sementara sebaliknya di sisi yang lain Tuhan menolak persembahan Kain? Ya, next. Kalau kita melihat saudara-saudara di ayat 4 dikatakan Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Di ayat 5 Tuhan tidak mengindahkan. Nah, kata mengindahkan ini saudara, ya, secara terminologis itu dapat berarti menghormati. Ya, jadi Tuhan juga menghormati. Ya, Tuhan menghormati Habil, tetapi tidak menghormati siapa? Kain. Ingat ya, Kain ini nama orang ya. Kalau
Kalau saya bilang Kain, saudara jangan pikirannya nanti kartun, ya wool, jangan. Ini nama orang. Saudara. Tuhan menghormati Habel, tetapi tidak menghormati Kain. Ya. Next. Jadi bukan soal apa yang dipersembahkan. Karena mereka sama-sama mempersembahkan apa yang menjadi hasil dari pekerjaan mereka. Kan tidak mungkin Kain petani lalu dia persembahkan lembu, kan nggak mungkin kan? Kalau petani ya hasil pertaniannya yang dipersembahkan. Keduanya adalah orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Dan kalau kita tarik sampai hari ini, kita bisa membuat kalimat keduanya berhasil secara ekonomi, betul lah? Ya, keduanya adalah pekerja keras, betul? Karena mereka sama-sama berhasil. Tetapi, saudara, bukan soal apa yang dipersembahkan kepada Allah, melainkan soal siapa yang mempersembahkan kepada Allah. Makanya waktu Saul melawan Samuel yang kedua kali, Samuel itu marah lalu berkata, apakah Tuhan lebih suka kepada korban persembahan? Tidak, kata Samuel. Tuhan lebih suka kepada hati yang taat. Itu kata Samuel. Bukan berarti Tuhan tidak suka dengan korban persembahan, bukan. Maksud Samuel itu, kalau engkau memberi korban persembahan lalu engkau berpikir bahwa itu sudah menyenangkan hati Tuhan tanpa sikap hati yang benar, kamu salah. Kalau engkau mempersembahkan kepada Tuhan lalu berpikir bahwa itu cukup, seakan-akan kita menyogok Tuhan seperti petugas bla 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 kita sogok, saya salah. Kalau harus memilih di hadapan Tuhan, kalau harus memilih, maka Tuhan lebih senang dengan ketaatan orang percaya. Sepakat? Tapi kan kita tidak tahu apakah Habil Kain ini berbeda ketaatan atau apa. Karena Alkitab tidak mencatat. Oleh karena itu, saudara, dugaan yang paling kuat itu mengarah kepada sikap hidup. Itu mengarah kepada sikap hidup. Kisah tentang Kain dan Habel hanya ditulis di dalam 16 ayat saja di sini. Tidak banyak. Nanti Habel, walaupun dia hanya muncul dalam beberapa ayat, Habel digambarkan oleh penulis kitab Ibrani sebagai seorang yang beriman, betul? Bahkan namanya ada di urutan pertama di kitab Ibrani pasal 11. Habel. Kalau kita satukan ayat-ayat ini, lalu kita bisa tarik semacam kesimpulan bahwa Tuhan tahu betul bagaimana hidupnya Kain sehari-hari, dan Tuhan tahu betul bagaimana hidupnya Habel sehari-hari. Karena Tuhan bergaul dengan mereka. Dan inilah yang membuat Tuhan menolak Kain, sekaligus inilah yang membuat Tuhan menerima Habel. Jadi saya simpulkan, saudara, bukan soal apa yang dipersembahkan. Semua yang dipersembahkan itu baik bagi Tuhan. Tapi ketika orang yang mempersembahkan itu tidak benar, maka persembahannya tidak berarti apa-apa.
Saudara menangkap poin besarnya di sana. Itu nanti dihubungkan dengan bahkan doa. Makanya Yakobus pernah bilang, ya, doa orang benar besar kuasa. Semua orang bisa berdoa. Masalahnya hidup orang yang berdoa itu bagaimana? Karena hanya doa orang yang benar yang besar kuasanya. Ingat ya, bukan doa yang benar. Bukan. Ada orang tidak pandai berdoa. Bahkan sebuah ilustrasi yang tentu saja tidak benar, maksudnya tidak faktual, tidak terjadi sungguh-sungguh, itu menggambarkan bagaimana kata-kata tidak mewakili kebenaran hidup. Satu kali ada anak kecil, sekali saya katakan, ini bukan peristiwa yang faktual, bukan peristiwa yang sebenarnya. Satu kali ada anak kecil bersama orang tuanya main-main di kebun binatang. Anak kecil ini terpisah dari rombongan orang tua, dan di hadapannya ada seekor harimau yang terlepas tidak jauh. Anak kecil yang berusia 5-6 tahun ini tahu bahwa itu bahaya. Harimau mendekat kepadanya dan tiba-tiba dia berdoa. Apa isi doanya? Ada yang tahu? Tuhan, berkatilah makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa amin. Harimau mendekat, dia berdoa, berkatilah makanan ini. Karena itulah doa yang setiap hari diucapkan di rumah. Berkatilah makanan ini. Tetapi apakah Tuhan bingung di sorga? Waduh, makanan. Maksudnya anak ini apa ya? Coba Google dulu apa? Apakah harimau termasuk makanan? Tidak. Tuhan tahu betul apa yang dimaksud oleh anak ini. Saudara bisa tarik kesimpulan di sana? Bukan doa yang benar yang besar kuasanya. Doa orang benar yang besar kuasanya. Jadi hati-hati. Memang paling bagus doanya benar, orangnya benar. Saya senang loh dengar orang berdoa itu puitis misalnya. Senang saya. Nah saya kebetulan juga puitis juga. Ya kalau saudara bisa berdoa dengan kalimat yang indah, itu bagus. Bapa yang di sorga, pencipta alam semesta, lautan luas engkau jadikan, burung-burung di langit berterbangan oleh karena kuasa. Indah nggak? Indah ya? Betul nggak itu yang diomongkan? Tapi kalau hidupmu nggak benar, nggak ada artinya. Ketika kita berdoa dengan benar, disertai dengan hidup yang benar, penuh kuasa. Tapi ketika kita tidak berdoa dengan kalimat yang benar, tapi hidup kita benar, penuh kuasa. Ketika kita berdoa dengan cara yang sangat indah, hidup kita nggak benar, tidak ada kuasa. Jadi saya yakin Tuhan merujuk kepada cara hidup Kain dan Habel sehari-hari. Tuhan melihat dan menyaksikan bagaimana Kain hidup, Tuhan melihat dan menyaksikan bagaimana Habel hidup. Dan ketika mereka memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak mengindahkan Kain. Sebaliknya Tuhan mengindahkan Habel, menghormati Habel. Sikap hati, motivasi kehidupan kita sehari-hari itu penting bagi Tuhan. Itu penting. Semua yang ada di ruangan ini kita nggak usah bicara lagi tentang apakah kamu sudah diselamatkan apa enggak. Itu bukan isu yang penting lagi hari ini. Apakah di antara kita masih ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Semua sudah kan? Buktinya saudara ada di sini kan?
Tapi bagaimana kita hidup di dalam keselamatan itu penting. Adalah satu hal yang berbeda antara menerima keselamatan dengan hidup di dalam keselamatan. Kalau kita hanya menerima keselamatan, dan keselamatan memang tidak bisa hilang, tetapi kita yang bisa menolak, betul kan? Kenapa nanti orang ada yang tidak diselamatkan? Karena kita menolak keselamatan itu. Keselamatan itu sendiri ada. Dengan cara apa? Yesus sudah mati di kayu salib. Keselamatan tidak akan pernah hilang. Tetapi saya bisa menolak untuk menerima keselamatan itu. Betul? Bagaimana caranya? Terkait dengan bagaimana saya hidup di dalam keselamatan ini. Itu dia saudara. Makanya penting. Ini poin besar pertama yang mau ditampilkan dari cerita ini. Apakah saya hidup di dalam keselamatan itu atau tidak? Kita jangan seperti dua orang buta, lalu mereka membahas tentang gajah. Orang buta pertama namanya Rinto. Gak ada yang nama Rinto di sini kan? Orang buta kedua namanya Badu. Lalu Rinto bicara sama Badu. Badu, kamu tahu nggak gajah? Oh, saya tahu. Gajah itu sejenis hewan. Dia bisa terbang. Oh bukan, Badu, itu salah. Gajah itu kecil tapi suka menggigit. Karena sama-sama buta. Menangkap maksud saya, saudara? Kita seringkali seperti cerita ini terkait dengan keselamatan. Kita mengaku tahu tentang keselamatan, tapi tidak hidup di dalamnya, sehingga kita keliru terus. Ya salah satunya tentang kisah Kain dan Habel ini. Kain mungkin berpikir, penting saya kasih lah sama Tuhan. Ini hasil saya Tuhan, beras. Udahlah, cincailah. Dia kira Tuhan tuh mata duitan mungkin. Tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Makanya hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Ya kan? Hati-hati gunakan hati kita. Ya, coba periksa hati kita sekarang. Di dalam hati kita ada benci, ada sakit, ada iri enggak? Ada apa lagi? Ada coklat, keju? Enggak usah dijawab. Periksa hati masing-masing, betul? Betul? Karena manusia ini pandai bersandiwara. Bahkan God Bless punya lagu yang terkenal. Dunia adalah panggung sandiwara. Nah, orang-orang yang berdiri di atasnya adalah pemain sandiwara. Kata munafik itu awalnya berarti sandiwara. Itu berasal dari sebuah kata drama atau teater dari budaya Romawi kuno. Ketika orang bersandiwara itu seperti ditutupi sebuah topeng. Artinya dia menampilkan sesuatu yang bukan dirinya. Dari situlah berasal kata munafik. Dan kita semua berpotensi menjadi orang percaya, tapi
karena nggak mau ngaku, nggak enak. Kita semua berpotensi menjadi orang percaya kepada Yesus, tapi munafik. Betapa pentingnya menjaga hati, membedakan, ya. Ketika saya ketemu si A, enak. Ketika ketemu si A, ini kurang pantas. Membedakan hati, ya. Sekali lagi, bukan soal apa yang dipersembahkan Kain, bukan soal apa yang dipersembahkan Habil. Kalau itu terkait persembahan, berarti Tuhan kesukaannya lemak-lemak kambing domba dong. Nggak suka hasil tani. Kan nggak mungkin begitu. Tuhan juga nggak makan dong. Kan nggak mungkin. Dulu beredar cerita katanya waktu Habil mempersembahkan, asapnya lurus ke langit. Pernah dengar cerita itu? Waktu itu anginnya kenceng, jadi asap nggak mungkin lurus ke langit. Waktu Kain mempersembahkan, asapnya miring ke timur. Itu dongeng. Next. Nah, dalam hal ini saudara, tidak mungkin Tuhan salah, tidak mungkin Tuhan sewenang-wenang dalam memberi penilaian. Saudara sepakat nggak dengan kalimat ini? Walaupun kita tidak tahu jelas apa yang terjadi dengan Kain dan Habil, tapi tidak mungkin Tuhan sewenang-wenang dalam memberikan penilaian. Saya berpegang pada itu. Makanya saya berkata Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Itu saya yakin 100%. Baik, kalau saya mengalami kesusahan atau penderitaan atau masalah besar, saya lebih fokus kepada Tuhan. Apakah ini ujian atau ada sesuatu yang salah dalam diri saya? Saya tidak mau bilang Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Karena saya yakin, kalaupun Tuhan izinkan Tuhan tidak pernah salah. Jadi ngapain mempertanyakan Tuhan yang tidak pernah salah? Tidak usah mempertanyakan tindakan Allah yang tidak pernah salah. Dan saya yakin Tuhan selamanya tidak pernah salah. Dan dalam perkara Kain dan Habil, Tuhan tidak mungkin pilih kasih. Sepakat? Gak mungkin Tuhan. Kain ini, wah hidungnya gak pesek, gak suka saya hidung pesek nih bah. Gak usah dah saya gak ada itu. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Jadi waktu dia memberikan semacam penilaian, pasti penilaian itu jujur, pasti penilaian itu adil, pasti penilaian itu benar. Terlepas dari apa yang terjadi dengan hidup Kain, terlepas dari apa yang terjadi dengan hidup Habil, karena kita nggak diberitahu kita apa yang dilakukan Habil sehari-hari. Kita tidak diberitahu apa yang dilakukan Kain sehari-hari. Tetapi di kitab Ibrani, Habil dicantumkan sebagai orang yang beriman. Tentu di dalam Ilah Roh Kudus, penulis kitab Ibrani tahu persis tentang Habil. Tetapi sekali lagi kita tidak diberikan kisah lengkap dari Kain maupun Habil. Dan kita bisa memakai premis lain untuk bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ini premis yang tidak boleh berubah. Sekali saudara dan saya meragukan kalimat ini, kita tidak percaya lagi akan Alkitab. Satu kali kita meragukan bahwa Allah nggak pernah salah. Satu kali kita percaya betul nggak ya Tuhan nggak salah ya. Nah itu berarti kita udah ragu seluruh isi Alkitab. Udah nggak ada gunanya lagi nih Alkitab. Jadi ini penting. Tuhan tidak mungkin sewenang
wewenang memberikan penilaian. Ketika Tuhan menolak Kain, saya percaya Tuhan tahu apa yang Dia berikan kepada Kain. Tuhan tahu hidupnya Kain sehari-hari. Sekali lagi, walaupun tidak dijelaskan di dalam narasi, penilaian Tuhan membawa kita kepada sebuah kesimpulan bahwa kehidupan Kain, entah itu terkait motivasi, isi hati, semua dalam hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang penting kita jaga dari diri kita. Kalau kita tarik sampai kepada dunia hari ini, walaupun saya berkorban, kalau saya tidak berkenan kepada Tuhan, hidup saya tidak berkenan kepada Tuhan, dan saya tetap hidup di dalam ketidakberkenan itu. Mungkin bagi saudara-saudara diberkati dengan khotbah saya, tapi saya ditolak oleh Tuhan, dan saya yakin. Betul? Saudara mungkin yang pelayanan jadi WL, singers, musician. Orang lain bisa saja diberkati dengan pelayanan, tapi kalau engkau tidak berkenan hidup di hadapan Tuhan, engkau akan ditolak oleh Tuhan. Jangan bilang, dia orang berdosa, masih banyak orang disembuhkan. Kan pernah pertanyaan gitu kan? Pak tanya, ada pendeta nih, pendeta besar, hidup dalam dosa, tapi waktu dia berdoa buat orang lain, itu orang masih sembuh ya? Ya karena Tuhan yang menyembuhkan orang itu. Dia melayani tetap orang-orang diberkati, tapi dia sendiri ditolak. Makanya Paulus bilang, karena itu awasilah dirimu supaya jangan sampai setelah kita memberitakan Injil, orang lain diselamatkan, kita sendiri ditolak. Ada kan itu kan? Itu. Nah ini kita tata hati, motivasi dalam semua hal. Makanya waktu Paulus menulis di kitab Kolose, dia bilang apa? Karena itu segala sesuatu yang kamu lakukan, ini pertama dari 17 pasal 3, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur belaka. Di ayat 23 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kerjakan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia, ya pasti kita marah kalau tidak dihargai. Betul? Kita pasti membedakan. Nah, ini teman dekat saya nih, tambah perkedel satu kan itu. Ini nggak kenal, nggak hitam, cuping, kurang mati, kurangi perkedel satu. Pasti membedakan kita, pasti kalau kita patokannya manusia. Tapi kalau kita melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus di ayat 17, lalu ayat 23 dikatakan hanya untuk Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, termasuk pelayanan. Nah ini dia. Saya sudah melihat banyak orang melayani itu bukan karena dengan motivasi yang benar, semata-mata karena dia bisa dan dibutuhkan. Saya sudah melihat hidupnya murah dulu di luar, hidupnya murah, tidak jadi berkah, dan itu udah banyak. Mari saudara, jagalah hati, jangan kau nodai. Next, dalam bagian ini saudara, kalau kita baca ayat 5b, 6 dan 7, ya, dikatakan gini, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Itu seperti mesin diesel yang dari panas lama-lama, dia lama jadi panas. Panas hatinya si Kain. Dan mukanya muram. Ya kan, lihat itu ayatnya. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kira-kira saudara bisa kasih saya contoh muka muram?
Tuh, Aisyah muka muram tuh gimana? Mana begitu muka muram? Itu ketawa. Hati panas, muka muram. Orang yang hatinya panas, dia bisa saja tersenyum, tapi senyumnya nggak simetris. Cuma di salah satu sudut bibir, gini di sini. Loh, orang yang tulus kalau senyum pasti simetris, betul nggak? Coba Pak, senyum Pak. Nah, simetris kan? Dua-dua kan? Tapi kalau orang yang hatinya panas, dia bisa senyum, tapi pasti nggak simetris. Salah satu, entah kiri entah kanan. Kalau kiri. Pasti. Menurut ilmu kedokteran, kalau senyum nggak simetris, saudara-saudara, ya, zat yang menyenangkan itu nggak akan dikeluarkan. Karena hanya senyum yang simetris yang bisa merangsang zat yang menyenangkan. Itu pun minimal katanya 7 detik. Katanya. Jadi mungkin kain waktu itu ketika hatinya panas, ya senyumnya nggak simetris. Nah, hati-hati kalau saudara sering senyum gitu, lama-lama nggak balik. Stroke. Orang stroke kan senyumnya nggak simetris. Ya. Lalu di ayat 7 dikatakan apa? 6. Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Lalu ayat 7 ini jawabannya. Apakah mukamu tidak akan berseri kalau kamu berbuat baik? Berarti Kain dalam hidupnya tidak berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi ini masih ada harapan. Tetapi engkau harus berpuasa atas. Nah, ini yang mau kita bahas. Ayat 5b, 6 dan 7. Dalam 3 ayat ini sudah Kain secara pribadi itu berurusan dengan Tuhan. Mereka dialog bersama. Kain, kamu kira saya sembarangan memberi penilaian? Kenapa mukamu begitu? Itu kan karena hatimu gak baik. Coba hatimu baik. Persembahanmu saya terima. Ini bukan soal persembahan, Kain. Coba hatimu baik, perilakumu baik. Pasti persembahanmu saya terima. Pasti mukamu berseri-seri. Kalau hatimu baik. Tapi ingat Kain, ya, hati-hati. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau hatimu gak baik, dosa itu menggoda engkau, mengarahkan engkau untuk berbuat dosa yang lebih besar lagi. Tapi Kain, perlu saya ingatkan kamu, sebenarnya kamu bisa melawan dosa itu. Bisa lah, kamu bisa berpuasa atasnya. Sampai dia 7. Jadi Kain ini berurusan sama Tuhan. Kain diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mau terus berbuat dosa atau segera sadar meninggalkan dosa. Ini pilihan. Ya. Next. Nah, di ayat 7 saudara-saudara, kata menggoda, kan di sini dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Saya sudah cek kata menggoda ini di dalam teks asli dalam bahasa Ibrani. Dan kata ini sama dengan kata yang tertulis di Kejadian 3:16. Ketika Tuhan menghukum Adam, dia akan bekerja dengan berjerih lelah. Dia juga menghukum siapa? Hawa. Pada waktu Hawa melahirkan akan mengalami kesakitan. Tetapi walaupun sakit, katanya tetap birahi kepada suaminya. Nah, kata itu juga yang dipakai di sini. Menggoda. Artinya kata ini mewakili sesuatu keinginan yang begitu kuat.
Dosa pada hakikatnya, ya. Saudara pernah dengar lagunya Roma Irama? Kenapa yang enak-enak? Apa itu? Yang enak-enak selalu dilarang. Ada kan itu kan? Dosa itu pada hakikatnya enak. Betul nggak? Siapa nggak rasa enak kalau berhasil nipu orang? Asik, ya kan? Rasa siapa? Nih, anak Medan. Sombong. Ya kan? Nonton yang enggak, enak enggak? Kurang enggak tahu. Ya kan? Apa lagi dosa? Bohongin orang, enak enggak? Hah? Sudah enggak pernah bohong ya? Berarti cuma saya aja berarti ya. Dosa itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang enak. Dalam daging itu enak dosa itu. Makanya sangat menggoda. Kalau dosa itu nggak enak, nggak ada orang mau melakukan dosa. Nggak ada. Kalau ada orang menghina kita, kita jambat rambutnya, kita hantam pelipis matanya, puas nggak? Hah? Patut puas. Sesuatu nih, something happen. Sesuatu sudah enak. Ya kan? Dosa itu enak, kita harus akui itu. Justru karena dosa itu enak, karena dosa itu memuaskan nafsu daging, makanya itu sangat menggoda. Bahkan kata menggoda itu dipakai kata yang sama dengan kata birahi dalam Kejadian 3 itu. Sangat menggoda. Tetapi walaupun sangat menggoda, Tuhan memberikan semacam harapan. Dikatakan di sana, tetapi kamu harus berkuasa atas dosa itu. Artinya begini, saudara. Ketika kita dicobai untuk melakukan dosa, sebenarnya kita juga punya kekuatan yang melebihi dosa itu. Dan kata berkuasa di sini sebenarnya makna terminologis itu mengatur. Kalau saudara mengatur sekelompok orang, ayo foto bersama, misalnya saya lah, ibu-ibu di depan, nanti ibu-ibu yang dengar dia ambil tempat di mana? Ya di depan lah. Kalau ada ibu-ibu di depan terus ke belakang, ibu-ibu itu betul lah. Udah disuruh di depan terus ke belakang dia. Nah orang yang mengatur itu boleh memaksa ibu yang di belakang. Bu, salah bu. Oh di depan. Bisa nggak? Bisa. Dia yang mengatur. Dia mengatur. Ibu-ibu di depan ya. Ada yang bandel nih ibu, tetap ke belakang. Cewek telinga ibu depan. Go. Bapak-bapak di tengah. Ada yang bandel nih bapak-bapak, ada mojo satu di sana. Tarik di tengah. Itu namanya mengatur. Artinya ketika dosa itu sangat menggodakan, Tuhan masih memberikan otoritas kepada Kain yang lebih tinggi daripada dosa itu sendiri. Artinya, logika simpelnya sederhananya, dosa itu bisa dikalahkan sebenarnya. Jadi tidak ada alasan kita berbuat dosa, sebenarnya tidak ada alasan. Bapak sih nggak di posisi saya, coba bapak di posisi saya, pasti jatuh juga dalam dosa. Ya mungkin sih, tapi Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengatur dosa. Artinya untuk menolak dosa. Nah itu diberikan kepada
Kain, saya tahu hatimu, pasti kamu panas nih, kamu aja murang, kamu mau bunuh adikmu kan? Tapi Kain, belum terlambat. Oke lah saya tolak persembahanmu. Itu kan karena hidupmu gak beratur, amburadul. Coba hidupmu baik, saya terima persembahanmu. Kamu bersedih gak? Kain, ya Tuhan. Makanya saya tahu dosa itu begitu kuat, dia udah ngintip di depan pintu tuh. Kalau bahasanya Mazmur 17 tuh seperti anak singa mengendap di semak. Ya, singa muda. Udah Kain, tapi saya beritahu kamu Kain ya, kamu bisa mengalahkan dosa. Kamu bisa berkuasa atas dosa. Kamu bisa membatalkan dosa. Kamu bisa tidak mengikuti dosa. Tapi itu tergantung kamu Kain. Itu tergantung kamu sepenuhnya. Kata Tuhan. Next. Apa yang terjadi di ayat 8? Coba kita semua next. Apa yang terjadi di ayat 8? Kain memilih, betul? Dikatakan begini. Setelah Tuhan ngomong sama Kain, kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Ini pilihan Kain. Pilihan. Dan Kain patut dipersalahkan atas pilihan ini. Kenapa? Karena Tuhan sebelumnya sudah memberikan kesempatan yang luas bahwa dia bisa saja membatalkan niatnya membunuh Habil. Bisa. Walaupun niat membunuh itu begitu membara sekali. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa melawan dosa itu Kain. Kamu bisa melawan dosa itu. Kamu bisa batalkan dosa itu. Di ayat 8, Kain membuat sebuah pilihan. Dia menjadi pembunuh. Perhatikan, dosa Kain dimulai dari tidak menghormati Tuhan. Dalam hal memberi. Baik, kalau saudara memberi persembahan itu harus hormat sama Tuhan. Bagaimana Pak saya memberi persembahan hormat sama Tuhan? Jangan salah-salah. Saya kan selalu bilang, kalau kita pergi ke gereja, saudara ingin mempersiapkan persembahan, persiapkan dari rumah. Jangan di gereja saudara sibuk. Ya kalau ada di dalam. Itu yang pertama. Ya kalau ada uang kecil, kalau semua 100.000 kan nggak jadi. Persiapkan dengan baik. Jadi kita tahu apa yang kita berikan kepada Tuhan. Itu sikap hati. Sikap hati. Dosa Kain dimulai dari tidak hormat kepada Tuhan dalam hal memberi, lalu menjadi iri hati, marah, dan akhirnya berakhir menjadi seorang pembunuh. Saya tahu kita tidak ingin mengikuti jejak Kain. Amin. Kisah di dalam Alkitab ini sebagai pengingat, bahwa sebagai orang percaya, kalau kita tidak menjaga hati dengan baik, kalau kita tidak menjaga motivasi dengan baik dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal memberi, karena kisah ini bukan terkait dengan memberi seperti ini sikap hati. Itu baru tampak ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi awalnya sikap hati saja. Mari kita jaga hati kita dengan baik. Hati kita akan terpancar melalui kata-kata, melalui perbuatan kita. Ya. Next, terakhir. Ada nasihat yang baik dari seorang yang bernama Albert Einstein.
Dia pernah bilang ini, walaupun tidak ada hubungannya dengan ini, tapi mau saya tarik satu kebenaran. Dia bilang, ketimbang Anda sukses, tentu dalam hal ekonomi atau pekerjaan atau karir, ketimbang Anda sukses, kalau harus memilih, lebih baik Anda menjadi orang yang punya nilai diri. Betul, saudara? Ini nasihatnya Einstein. Artinya gini, kalau harus memilih antara kesuksesan dalam karir, ekonomi dan sebagainya dengan memiliki nilai diri, maka lebih baik Anda memiliki nilai diri. Karena orang yang memiliki nilai di dalam diri itu akan berdampak kepada orang lain. Selain berdampak kepada diri, punya ketetapan yang baik, membuat keputusan dengan cara yang tepat, itu orang yang memiliki nilai. Ya? Tapi orang yang tidak memiliki nilai cenderung oportunis. Kemana angin berhembus, dia ikut ke sana. Ada angin timur, kau ikut ke timur, kan gitu kan? Ada angin barat, kau pun ikut ke barat. Itu oportunis. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki nilai dalam diri. Amen? Dan nilai yang paling penting adalah nilai kerohanian kita. Bagaimana kita menjaga hati kita, motivasi kita, hidup kita sepanjang hari di dalam Tuhan. Sehingga, perhatikan, apapun yang kita lakukan dihormati oleh Tuhan. Amin. Jadi bukan apa yang kau lakukan yang membuat engkau dihormati oleh Tuhan, tapi siapa dirimu itu yang membuat engkau dihormati oleh Tuhan. Nah itu dia. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Kalau kita menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan, kecil atau besar, dihargai oleh Tuhan. Tapi sebesar apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau hidup kita tidak benar, tidak menjadi berarti di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan.